Halo semuanya, kenalin aku Danielo dengan NIM 3333240144 dari kelompok praktikan operasional 2 ini, kelompok 23, dan sekarang aku menjelaskan cara penyelesaian modul 2 shift 3 ini ya teman-teman ya. Nah, mari kita pertama baca soal dulu. Di sini ada dibilang suatu perusahaan logistik mengoperasikan distribusi barang melalui beberapa jalur yang tersaling terhubung. Di sini kelihatan ada jalurnya, yaitu ada dari A yang ke B, yaitu dan dari B ke F dan seterusnya. Itu kan ditulis angka-angkanya juga ya teman-teman ya. Jadi ini kan kita dimintanya ini tentukan rute terpendek yang dapat dilakukan dari titik awal ke titik tujuan G atau jarak dalam satuan kilometernya. Nah, ini kan kita diminta apa namanya? Rute terpendek. Jadi kita menggunakan apa sih itu namanya? Shortest route atau rute terpendek ya teman-teman ya. Nah, jadi ini kan kita dimintanya itu menggunakan apa namanya? Studio dan POM-QM. Jadi kita pindah ke RStudio dulu ya teman-teman ya. Nah, di sini aku udah di studionya dan aku udah tulis, tapi aku akan ngerunning dulu. Habis itu baru coba jelasin ya teman-teman ya biar lebih mudah. Nah, di sini aku udah ngerunning. Aku jadi bakal ngejelasin dulu ya hasilnya teman-teman ya. Nah, di sini kan kita ada install package. Package-nya itu kita menggunakan iCraft itu biar kita bisa mendapatkan hasil gambarnya itu teman-teman. Di sini kan ada bentuk gambar seperti ini. Nah, ini namanya itu graph. Jadi kita harus menggunakan package iCraft biar bisa menunjukkan hasilnya ini. Nah, untuk soal yang pertamanya tadi kita diminta untuk menentukan sisi dan bobotnya. Jadi kan ini nih yang dari A ke B, B ke D, D ke C, E, F, G ini. Nah, di sini kan aku makainya edges. Nah, edgesnya itu simpelnya itu aku kayak bakal naruh datanya itu dari mana ke mana dan distance-nya itu dari weight-nya ini nih. Ini kan misalnya nih dari from-nya itu, misalnya dari A ke B, dari A dan from-nya ini to-nya itu tuh tujuannya misalnya dari A ke B, A ke C, B ke C dan seterusnya ini. Nah, kalau weight-nya ini adalah berapa kayak apa sih namanya bukan kayak distance-nya itu atau jaraknya. Jadi di sini kan nih A ke B ada A ke C, habis itu C-nya ini bisa ke D dan bisa ke E nih, bisa A ke B, A ke C, dan C-nya ini bisa ke D, bisa ke E juga nih kan contohnya nih. Nah, kalau weight-nya ini adalah distance atau jaraknya ini kan ini ada 3, 4, dan seterusnya ini kan. Ini kan kelihatan nih. Jadi aku naruh dulu nih dari kan misalnya A ke B, aku naruh gini. Jadi simpel itu kayak kita naruhnya sebaris ke bawah gitu ya teman-teman ya. Nah, habis itu ada membuat graf berarah. Grafnya ini rumusnya itu adalah grafnya ini bakal dibuat dari datanya ini, directednya true. Kenapa true? Karena simpelnya itu kita ada tujuannya teman-teman. Jadi kita menggunakan grafnya itu true. Habis itu ada plot graph. Plot graphnya itu simpelnya apa ya? Kayak ini kan kita ada gambar. Tapi kan kalau gambarnya kita nggak pakai angka gitu, misalnya ngejelasin ukuran angkanya berapa, ukuran huruf atau ukuran tulisannya berapa kan bakal nggak begitu jelas ya teman-teman ya. Jadi ini bakal aku pakai ininya rumusnya ini biar kayak bisa ngejelasin nih gambarnya ini kayak gimana hasilnya gitu. Ini kan grafnya action dana labelnya nih dari grafnya weight-nya ini habis itu dan colornya nih warnanya kan aku ubah jadi green dan vertex size ini jadi ukurannya juga aku ubah jadi 30. Habis itu menghitung jalur terpendek dari A ke G kan kita dimintanya untuk menghitung jalur terpendek ya teman-teman ya. Nah, habis itu ini ada shortest path. Nah, shortest path-nya ini ada dari graf itu dari A ke G dan weight-nya ini adalah kayak apa namanya beratnya ini nih distance atau jaraknya teman-teman. Habis itu ini adalah menunjukkan shortest path ini. Habis itu kita menghitung jarak total dari jalur terpendeknya itu menggunakan shortest distance. Distance itu dari A ke G dan akan dibandingkan dari distance atau jaraknya juga. Ini kan ini udah print short distance-nya juga. Jadi hasilnya bakal ditunjukin. Nah, di sini kan udah ada hasil gambarnya teman-teman. Nah, tapi ini dari hasil ini juga udah ada dari A ke G-nya ini adalah 20. Nah, kalau dari A ke G yang paling cepat itu berapa ya? Yang kayak kelihatan banget gitu. Ini kan aku tadi udah ngeliat juga ya dan aku juga udah hitung juga sendiri. Ini hasil terpendeknya itu lewat dari A ke C, habis itu ke G, dan ke G. Hasilnya adalah 20. Ini kan 4 tambah 4, 8 tambah 12 jadi 20 ya teman-teman. Nah, habis itu kan ini karena masih belum selesai dan juga kita masih perlu menggunakan software lain yaitu software POM-QM. Jadi bakal kita pindah dulu ke POM-QM ya teman-teman ya. Nah, di sini aku udah milih tapi aku bakal jelasin teman-teman ya nih.
di sini kan kita tadi dimintanya di soalnya itu adalah jalur terpendek atau rute terpendek dari A ke G. Nah, jadi kalau rute terpendek itu kita simpelnya menggunakan modul dulu teman-teman milihnya. Kita dari modul ini kita milih yang network sini nih. Habis itu kita milih shortest route karena rute terpendek. Nah, number of branches-nya ini adalah ada berapa total kayak apa namanya? eh, Misalnya kayak dari A ke B itu dari A ke C-nya itu kan setiap itu ada branch. Jadi itu adalah berapa branch yang bakal kita gunakan. Nah, jadi kita ini kan tadi berapa? Ini totalnya ini ada 12 ya teman-teman ya. Jadi ini kita milihnya jadi 12 saja. Habis itu di sininya nih teman-teman nih. Di sini ada network type. Network type-nya ini kita milihnya directed soalnya kan tadi kan kita ada yang menggunakan directed itu true. True itu artinya setiap itunya kan ada tujuan atau kayak misalnya bisa lewat situ juga. Jadi kita menggunakan directed ya teman-teman ya. Kita klik OK. Habis itu ada hasilnya segini teman-teman. Ini ada start node, end node, dan distance. Nah, kalau simple itu kan ini branch itu misalnya anggap aja ini A, habis itu ini B, ini C, D, dan berikutnya gitu ya. Bukan. Misalnya dari A ke B, A jadi itunya ada berapa, dan ini ke berapa gitu ya teman-teman ya. Jadi ini kan masih angkanya 0. Tapi kan masih harus kita isi menggunakan data-data dari sininya. Jadi aku bakal ngisi dulu teman-teman ya. Ya, di sini udah aku ketik ya teman-teman. Jadi branch satunya ini satu start node-nya 1, end node-nya 2, dan distance-nya 3. Itu kayak gini nih. Satu ke 2. Ini 3. Jadi kan ini A ke B 3, A ke C 4. Ya kan? Satu ke 2 3, satu ke 3 4. Jadi anggapnya ini satu itu anggapnya kita apa ya? Kan branch node, jadi kita mulainya jadi satu aja. Jadi kan branch satunya ini kan kita kan tadi mulainya dari A ke B. Jadi kan itu anggapnya satu branch satu itu apa ya? A. Dan kalau end node-nya ini kan kalau yang dua ini satu A, dan kalau yang keduanya ini adalah B, 3 C, dan seterusnya ya sampai teman-teman ya. Sampai apa? Sampai G ini kan. Jadi totalnya di sini kan ini ada segini nih. Oh, ada 7. Jadi ini kan sampai 7 juga nih kita end node ya. Tapi distance-nya banyak banget. Nah, jadi ini kan udah ditentuin juga dan kita udah makin directed karena tadi kan directednya true karena pasti ada tujuannya gitu. Jadi kayak bisa ke semua arahnya gitu. Jadi kita harus tentuin rute terpendeknya berapa. Nah, kalau kita udah tentuin apa route-nya itu network type-nya apa dan branch-branch-nya ini udah kita isi juga dari start, end node, dan distance, kita bakal solve ya teman-teman ya. Nah, hasilnya itu total distance-nya 20 dan dari branch 2 itu start node-nya 1, end node-nya 3, distance 4. Jadi simpel itu kayak ini teman-teman nih. Branch 2 itu start node-nya 1, end node-nya 3. Jadi kan satu itu A, 3-nya itu C. Jadi ini kan ada 4, habis itu ini 3, 5, 12, habis itu mana? Ini kan 3 ke 5, artinya 12 ya. Habis itu dari E ke G dan 4 lagi. Nah, ini kan kumulatif itu artinya ditotalin juga dari distance-nya dari yang pertama 4 ke 12 dan terakhir 4 itu jadi 20. Jadi hasilnya sama ya teman-teman kayak di studio tadi ya. Hasilnya dari A ke G itu yang shortest route distance itu adalah 20. Nah, itu kan nomor satu udah. Jadi kita sekarang pindah ke nomor 2 ya teman-teman ya. Nah, di nomor 2 ini ada dibilang perusahaan manufaktur phone holder akan mengirim produknya ke 7 kota berbeda melalui jaringan jalan yang tersedia. Jarak antar kota ditunjukkan dalam kilometer. Tentukan rute distribusi terbaik dari kota A ke setiap kota lainnya dengan memperhatikan keterbatasan jaringan jalan yang ada. Kita baca dulu ya ini apa namanya? Grafnya ya, graf. Grafnya ini misalnya nih kayak ini kan ada B ke D ada 9, habis itu dari D ke C ada 4. Jadi ini kan kita dimintanya itu tentukan rute distribusi terbaik dari kota A ke setiap kota lainnya dengan perhatikan jaringan jalan yang ada. Jadi kita pindah dulu ke studio teman-teman ya. Nah, ini aku udah naruh di studionya teman-teman ya. Di sini ada soal nomor 2-nya itu definisikan sisi dan bobot yang lagi sama edges itu dari data frame. Nah, habis itu from-nya ini dari A ke B, A ke C, A ke E lagi itu. Itu dari gini nih. A ke B, A ke E, A ke C. Ini kan jadi A itu bisa lewat 3 arah gitu ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Dan ini weight-nya ini sama kayak yang tadi, yaitu distance-nya atau jaraknya itu jadi dari A ke B misalnya 6 dan dari A ke C-nya itu 7.
Nah, habis itu kita membuat grafnya lagi dengan membuatnya lagi. Kita grafnya ini sama, grafnya dari itu dan bakal dari datanya itu bakal ditaruh dan itu kan bakal membuat grafnya lagi. Habis itu kita ada edges dan directednya itu true, beda dari yang atas false, beda dari yang true tadi. Kalau yang true tadi kan simple itu punya tujuan ya teman-teman. Jadi kayak kita harus ini kayak sekali, ini sekali, ini sekali lagi. Nah, kalau yang false ini bedanya itu kayak bisa berkali-kali tuh teman-teman tuh. Jadi kan bisa berkali-kali gitu ya teman-teman. Jadi misalnya kayak A ke B, B ke C, habis itu dari C lagi bisa ke B dan bisa ya kemana lah gitu. Nah, habis itu ini ada plot graph untuk visualisasinya itu. Plotnya itu dari graph-nya, dari edge labelnya itu bakal dibuat dari edges-nya itu dan akan dibuat labelnya sendiri dan dari E-nya itu bakal membuat graph dan dari ini weight-nya ini akan membuat misalnya nih angka-angkanya gini lagi teman-teman. Vortex. Color-nya ini tadi juga bakal kubah lagi. Jadi ini yang kayak untuk menggambar itu misalnya detailnya mau kayak gimana ya, teman-teman ya. Aku milihnya light green habis itu dan ini ukurannya dan ini vortex size ini ukuran dari bulutan dan eh, edge arrow-nya itu simpelnya itu ya kayak panahnya ini teman-teman ya, arrow. Nah, habis itu ini kita menggunakan minimum spanning tree atau MST. Soalnya kita kan diminta untuk menghitung apa sih ini rute distribusi terbaik dari kota A ke setiap kota lainnya dengan memperhatikan keterbatasan jaringan yang ada. Jadi kita kayak diminta minimalkan gitu loh simpelnya lah ya teman-teman ya. Nah, jadi ya gitu. Habis itu kan ini ada dibilang juga nih menggunakan hitung minimum spanning tree-nya teman-teman ya. Algoritmnya itu menggunakan prim. Habis itu ini kita menggunakan plotnya ini minimum spanning tree-nya ini tetap kita harus menggunakan plot. Jadi kan kayak beda. Kalau itu yang plot graph itu untuk plot graph sendiri, minimum spanning tree-nya ini untuk minimum spanning-nya tree sendiri kayak untuk rumusnya sendiri ya teman-teman ya. Ini sama kayak plot graph tapi bedanya ini kan kalau yang plot graph itu menggunakan graph dan kalau plot minimum spanning tree adalah menggunakan plot MST-nya sendiri teman-teman. Habis itu kemudian di sini ada mengambilkan sisi yang bentuk MST-nya ini, print datanya ini dari MST-nya ini sendiri, bakal ngebuat grafnya sendiri nanti sama MST-nya. Habis itu ada total bobot MST. Jadi kayak kita menghitung totalnya itu, misalnya kan tadi kan kita diminta jalur terbaik itu atau jalur terbaik jalur terbaik atau jalur terpendek kayak gitu yang paling minimum teman-teman. Jadi di sini akan menghitung totalnya lagi. Jadi ini kita apa blok dulu, kita enter. Nah, hasilnya itu kan ini kan tadi ada A dari A ke B 6. Jadi ini maaf kalau nggak bisa kelihatan teman-teman ya. Jadi nanti ini kan A ke B ini 6 nih datanya. Habis itu bakal dihitung total bobot MST-nya itu yang paling minimum itu adalah 22. Jadi hasil yang paling minimum adalah 22 ya teman-teman ya. Jadi itu kalau apa kalau nggak salah tuh ini kan kalau 9 ke 4 ini kan totalnya cuma berapa ya, teman-teman 15. Habis itu kalau misalnya ini ke 17 jadi kan setelah itu kita dapatnya dari sini A ke B, habis itu dari B ke C, dari C ke G dan G ke D-nya ini. Total hasilnya adalah 32. Ini kan ini 6, 7, 19 dan seperti ini. Bukan 32, 22 ya hasilnya. Iya 22. Salah teman-teman ya tadi apa A ke G gitu salah. Itu harusnya kita dari ke setiap kota itu minimumnya bisa berapa jadi totalnya juga teman-teman. Nah, di sini kan kita masih belum selesai, kita masih harus menggunakan form QM. Jadi kita pindah ke form QM dulu ya teman-teman ya. Nah, ini aku form QM tadi masih bekas yang soal satu tadi, tapi sekarang aku bakal ke soal kedua. Tadi kan kita di Art Studio menggunakan apa namanya MST atau minimum spanning tree karena menentukan jalur minimum dari setiap kota itu misalnya ditempuhnya berapa. Jadi kita menggunakan sama lagi dari network-nya ini, kita pilih sekarang yang minimum spanning tree-nya ini teman-teman ya. Nah ini aku udah nge-select yang tadi nih, biar lebih simpel, minimum spanning tree. Dan di sini aku bakal milihnya itu bakal 12. Soalnya tadi kan ini kita cabangnya itu sama kayak yang soal tadi, ada 12 total cabangnya ya teman-teman ya. Kita minimum spanning tree-nya adalah 12. Ya, ini ada start node, end node, dan cost-nya itu sama kayak yang satu itu. Ini kan anggapnya ini start node-nya ini dari A, misalnya ini kayak satu, ini kedua, B-nya kayak itu kedua, jadi distance-nya itu kan adalah 6 ya. Itu anggap aja kayak gitu teman-teman ya. Ini kan masih belum diisi, jadi bakal aku isi bentar ya teman-teman ya. Nah, di sini udah aku ketik ya teman-teman ya. Jadi ini dari start node-nya 1, end node 2, dan cost-nya 6. Jadi 1
itu ini masih tetap A, B-nya itu 2 dan ini 6 dan 1 A ke C itu 7 1, 3, 7. Jadi anggapnya itu masih sama. Jadi kayak 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, dan seterusnya gitu sampai 7 ya teman-teman ya. Jadi ini datanya kan aku masukin. Jadi sekarang kita harus ngitung dulu ya teman-teman ya. Nah, jadi kita langsung kita klik solve. Nah, hasilnya itu ini kan artinya jarak paling minimumnya itu untuk setiap kotanya itu jadi ada ditunjukin nih harus ya harus lewat apa A ke B, habis itu dari B-nya ke C, dari C-nya itu ke apa? D, habis itu D-nya itu ke ya 7 apa apa gitu dan seterusnya teman-teman ya. Jadi ini kan kita bakal ditentuin juga nih lewat kota mana dan distance mana dari setiap kotanya itu dan bakal ditentuin hasilnya itu totalnya dua-dua. Oh ya misalnya teman-teman kayak sedikit ribet ngebacanya ini atau masih kayak apa malas aja ngelihat banyak-banyak kayak gini dan mau langsung dikit-dikit aja itu teman-teman bisa tapi langsung ini kan kayak masih banyak gitu ya jadi kan kayak kita harus masih merhatiin gitu ini harus pakai branch apa ini branch apa kan kita masih ribet jadi kita bisa di sini aja nih kan solve problem habis itu di solution sini nih ya. Teman-teman bisa langsung solution steps jadi kan kayak langsung kelihatan ya kan langsung dua no jadi kan enak ya teman-teman ya. Jadi ini kita simpelnya udah tahu hasilnya ya teman-teman. Harus lewat mana dan total hasilnya itu berapa. Jadi totalnya itu adalah 22. Ini udah ditunjukin oleh pakai POMQM-nya. Dan habis itu kita juga udah nunjukin pakai RStudio itu hasilnya adalah POMQM. Hasilnya di RStudio itu sama juga dengan yang POMQM tadi ya teman-teman. Nah, mungkin itu sekian aja dari aku. Maaf bila ada salah kata atau salah bicara. Atau dan juga salah rumusnya juga. Eh, Sekian dari saya. Terima kasih udah nonton ya teman-teman ya. Bye-bye.